Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama Ibu Ira Puspita Dewi. Di sini Ibu mengajar biologi ya, dan biologi lintas minat. Mungkin untuk kelas 10 ini adalah pertama kali ya Ibu kalian bisa melihat wajah Ibu. Nah, untuk materi biologi di kelas 10, adapun materinya yaitu salah satunya yang pertama adalah ruang lingkup biologi. Nah, sebelumnya mungkin kalian kalau waktu dulu SMP itu biologi itu masuk ke mata pelajaran IPA ya, sama dengan fisika. Nah, kalau di SMA sendiri biologi itu tersendiri, jadi hanya biologi saja. Nah, jadi kalian di sini akan lebih detail ya belajar mengenai biologi. Biologi sendiri itu diambil dari dua kata ya, bio dan logos. Jadi bio itu artinya makhluk hidup, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Jadi biologi adalah ilmu pelajari tentang makhluk hidup. Iya, oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk kita belajar mengenai biologi, mungkin kalian harus tahu apa aja sih yang harus kita pelajari dalam biologi ini. Walaupun sebagian di antara kalian ada yang udah tahu ya biologi itu seperti apa. Padahal yang namanya biologi itu nggak hanya ngomongin tentang makhluk hidup aja, tapi juga berhubungan dengan makhluk hidup dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi di materi pertama mengenai biologi di kelas 10 itu kita akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Apa saja itu ruang lingkup biologi? Nah, ini dia. Nah, yang kalian lihat ini adalah peta konsep ya, atau bisa dikatakan orang sering mengatakan mind map, yaitu konsep-konsep dasar yang nanti kita akan pelajari mengenai biologi. Yang pertama, ruang lingkup biologi ini terdiri atas satu objek yang berkaitan dengan biologi. Kemudian yang kedua yaitu cabang-cabang biologi. Nah, di mana ruang lingkup biologi ini akan menimbulkan permasalahan biologi. Apa aja permasalahannya? Ini terdiri dari satu, masalah molekul. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah tingkat sel. Kemudian yang ketiga adalah jaringan. Yang keempat organ. Yang kelima individu. Yang keenam ekosistem, dan yang terakhir adalah bioma. Nah, untuk permasalahan biologi sendiri ini akan dipecahkan dengan yang namanya kerja ilmiah. Nah, di mana kerja ilmiah ini dimulai dengan kita harus memiliki bersikap ilmiah. Adapun ketika kita akan melakukan kerja ilmiah, meliputi yang pertama kita harus melakukan yang namanya perencanaan penelitian. Yang dimana langkah-langkah dari perencanaan penelitian yang pertama adalah menentukan dulu bentuk penelitiannya. Apakah penelitiannya ini sifatnya bisa kuantitatif, yaitu bisa diukur, atau misalnya bisa dihitung, atau sifatnya itu kualitatif, yaitu tidak bisa diukur, yaitu hanya dalam bentuk deskripsi saja. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan tujuan penelitian. Apa tujuan kita melakukan penelitian? Selanjutnya yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Kemudian yang keempat studi kepustakaan, menyusun hipotesis atau dugaan sementara ya. Selanjutnya yang keenam yaitu menetapkan variabel. Variabel itu ada 3 macam, ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Dan yang terakhir adalah memilih instrumen untuk memperoleh data. Nah, selain itu juga ketika kita akan melakukan suatu kerja ilmiah, kita juga akan melakukan yang namanya pelaksanaan penelitian. Apa saja? Yaitu meliputi satu, taraf perlakuan, yaitu nanti kita akan seperti apa. Kemudian yang kedua, pengendalian faktor lain. Yang ketiga yaitu pengulangan, dan yang terakhir adalah pengukuran. Kenapa itu dilakukan? Itu dilakukan untuk pengamatan dan pengukuran pada tingkat sel. Mikroorganisme dapat dilakukan dengan mikroskop. Nah, nanti juga kalian akan belajari mengenai mikroskop, bagian mikroskop, dan cara menggunakan mikroskop sendiri. Dan yang terakhir, kerja ilmiah ini nanti kalian harus bisa mengkomunikasikan hasil penelitian kalian, dilakukan dengan proses yang pertama adalah menganalisis data ya, kemudian menarik kesimpulan hasil dari penelitian, dan yang terakhir adalah mempublikasikan hasil. Nah, jadi itulah beberapa hal yang nanti kalian akan pelajari di materi tentang ruang lingkup biologi. Nah, mungkin untuk sekarang dicukupkan dulu sekian. Ibu nggak akan terlalu lama berbicara di sini. Nah, itulah cara
kita membaca yang namanya peta konsep. Jadi suatu saat di antara kalian melihat ada gambaran seperti itu, kalian bisa membaca, yaitu dimulai dari kata yang pertama, yaitu kata judulnya ya. Judulnya itu apa? Berarti itu adalah konsep utamanya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan sekali lagi di peta konsep itu ada tulisan, ada apa sih? Ada yang dikotakkan dan ada yang tanda panah. Jadi yang di kotak itu adalah konsep-konsepnya. Nah, sedangkan tanda panah itu adalah tanda penunjuknya, seperti itu. Nah, mungkin pembelajaran dari Ibu untuk ruang lingkup biologi cukup sekian. Nanti kalian akan lebih detail lagi, kita ketemu di part 2 ya, mengenai ruang lingkup itu seperti apa dan yang lainnya. Adapun tugasnya kalian nanti silahkan lihat di classroomnya ya, apa yang harus dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.